من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kisah teladan TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah dengan judul Rezeki yang Diragukan. Sebuah kisah kerjasama antara Abu Hanifah dengan Bishyar, yang mana kisah ini menjadi contoh kisah seorang pedagang yang sangat yang mana saat ini mungkin situasi Alkisah kerjasama antara Abu Hanifah dengan Bishyar. Kisah ini adalah contoh dari kisah pedagang yang gitu. Pemirsa yang dirahmati Allah, seorang pemuda bernama Bishyar. Ia biasa berdagang, dan ia juga biasa berdagangnya ke negeri seberang. Pada hari itu seperti biasa ia berdagang. Hari itu ia membawa 80 lembar kain sutra, yang mana kain tersebut ia dapatkan dari Abu Hanifah. Tetapi satu di antara kain tersebut kondisinya tidak baik. Bisa dikatakan kondisinya itu cacat. Tetapi Abu Hanifah menyampaikan kepada Bishyar dan meminta Bishyar menyampaikan nanti hal yang sebenarnya kepada calon pembeli. Sepakatlah Bishyar dengan apa yang disampaikan Abu Hanifah. Berangkatlah Bishyar ke negeri seberang untuk menjual dagangan. Setelah sampai di sana, Bishyar berdagang seperti biasanya hingga dagangannya semuanya laku habis terjual. Bahagianya tentunya Bishyar karena dagangannya laku. Segeralah Bishyar pulang ingin melaporkan kepada Abu Hanifah. Setibanya di hadapan Abu Hanifah, Bishyar mengatakan kalau dagangannya laris. Bahagialah tentunya Abu Hanifah. Namun ternyata Bishyar meminta maaf kepada Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, maafkan aku karena aku lupa mengatakan kepada pembeli kalau selembar kain tersebut itu ada kondisinya yang cacat, dan aku menjualnya dengan harga normal seperti kain yang bagus lainnya. Mendengar apa yang dikatakan Bishyar, tentu kecewa, menyesal Abu Hanifah atas apa yang telah dilakukan Bishyar. Karena apa? Karena Abu Hanifah takut. Abu Hanifah takut rezeki yang ia terima karena Bishyar lupa mengatakan kepada pembeli kalau kain itu cacat dan menjualnya dengan harga normal. Abu Hanifah takut rezeki itu akan menjadi rezeki yang diragukan kehalalannya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Abu Hanifah? Abu Hanifah memberikan 1000 dinar hasil dari rezeki tersebut dan membagikannya kepada fakir miskin. Begitu takutnya Abu Hanifah, rezeki yang halal ia dapatkan akan tercampur dengan rezeki yang ia ragukan kehalalan dan haramnya. Inilah contoh kisah inspirasi seorang pedagang yang jujur, dan semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk lebih berhati-hati dalam mencari dan menerima rezeki. Semoga rezeki yang kita dapatkan adalah rezeki yang halal dan berkah. Itu saja pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah kerjasama antara Abu Hanifah dan Bishyar.
flash HP tidur dikit. Yai. Tolong. Namun sekali baju boleh. yang takut pemirsa. Rezeki yang kau tidak terima akan tercampur dengan rezeki yang Maka Khalifah akhirnya memberikan 1000 dinar. Panjangnya ini apa? Hasil Oh, penjualan panjangnya ini berapa? Kayak ini tiba panjang. seorang pedagang yang jujur tidak takut akan rezeki yang ia terima menjadi rezeki yang Oi. dirajukan. Aku tidak berjilbab. Tidak sebentar. Coba. Sakit tidak situ. Pet. Nah. Sakit. Tidak nak jenguk kamera. Petnya dulu. Sakit tolong. Ini nak jenguk kamera. Aku tidak. Apa pemirsa? Karena Abu Hanifah akut sekali. Rezeki halal yang ia terima hasil dari penjualan tersebut akan tercampur dengan rezeki yang dilakukan oleh orang. Karena Bashir lupa mengatakan kepada pembeli kalau satu di antara kain tersebut cacat. Pemirsa yang dirahmati. Minta tolong sama ibu. Iya, izin sama ibu dulu. Kalau misal boleh tek ulang bangsa. Kalau itu boleh, ulang. Kalau tidak, ya sudah. 16 ini lah. Mbak, perlahan-lahan melihatnya, Mbak ya. Bagus tadi Pak. Penekanan bajunya penekanan. Tadi masih ada yang patah gubuk. Penekanannya dan dikit lagi. Kalau bisa kita tek ulang. Oke. Pak, boleh. Tek ulang, boleh. Pak, Ulang. ini kita tek ulang ya. Jadi kalau misal dikasih kode kesana Pak, matanya kesana jangan kemana. Jangan larang lihat lagi. Oh. Drunken boy. Marok mampunya. Munculan. Iya, muncul. Kayak tadi ya. Kalau mau disebut tidak terlalu. Pulau itu. Paling kamu ya. Oh ya, ada event lagi. Ada yang ini lemak, ada yang itu jangan. Aku kayak makin. Ada tadinya. Oi. Biar bagus. Nak balik dak bekal. Salam. Ada bilang. Kedua tiga lancar semoga. Lagi tiga Pak. Tak movie kat tadi lah Oke, kami sudah standby. Lampunya tuh Di sini berarti tidak kejiwaan di sana. Mbak, kayak tadi pas durasinya. Kalau ke overan kami kayak gini ya kelihatan. Sudah aman, sudah durasi, tenang aja. Kita pas Mbak, aku aman. Kesini kamera ini aman aku, cek itu kamera sana ya. Cek ini kamera ini sana, kamera sana. Oke Mbak. Dan fokus ini aja. Mbak, Dion. Namun saya satu lagi Cak on. Yang bednya pun terus. Oh. Halo. Bisa kita usaha ke. Mbak, bisa tidak bikin ringkasan cerita dulu, intisari dari cerita dulu, kayak kira-kira berapa part, baru masuk ke cerita. Duplikat.
inti dari ceritanya dulu Bena. Sedikit becek tentang kasih kupasan tentang inti ceritanya. Baru dikupas. Nah, sampai situ dulu boleh. Raja Belajar dulu coba. kalau Terima kasih. nyamuk tongkong. Pada saat ini kita akan membahas sebuah kisah tentang seorang raja yang gagah perkasa, angkuh, yang selalu memenangkan di setiap peperangannya. Ternyata pada akhirnya sang raja pun wafat dikalahkan oleh seekor. Kisah ini menggambarkan bahwa segala Boleh apa? Boleh. ya maksudnya Kiri kanan baik, pangnya. Kisah ini menggambarkan Fit. bahwa Kalau kekuasaan, tempatnya kiri kanan baik itu. tahta, Cak mana? jabatan dan harta Di tiang. pada akhirnya Terlalu banyak deh ekornya om padatnya. Tak ingat lagi yang itu. Cak mana? Lanjut Mbak, lanjut Mbak. inilah kisah seorang raja yang dikalahkan Geser pinggir oleh baik. Ah. Oke. sang raja pun selalu mampu menaklukkan setiap negeri yang menjadi lawannya. Sang raja ini pun begitu pintar dalam mengatur siasat dan taktik yang begitu jitu dalam melawan musuh. Sang raja ini pun memiliki prajurit yang begitu banyak, gagah dan berani. Hingga suatu saat sang raja hendak menaklukkan negeri. Sang raja bersama pasukan menyeberangi sebuah sungai. Ketika di malam hari sang raja bersama pasukan menyeberangi sungai tersebut, Yang cantang. tiba-tiba sang raja digigit seekor nyamuk yang sangat kecil. Ternyata Tak ada lurus. nyamuk ini membawa benih bibit Yang madu. ini. Lekoi. Bunyi. Dampaknya apa? Sang raja menjadi sakit. Sang raja demam dan mengalami sakit yang parah. Semakin hari sakit sang raja ini semakin parah. Hingga sang raja pun merasa bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Sang raja memanggil orang-orang kepercayaan. Sang raja berkata kepada mereka, "Wahai prajurit-prajurit dan sahabat-sahabat, warahmatullahi wabarakatuh." Kisah teladan TVRI kali ini saya akan membahas tentang seorang raja yang gagah perkasa, yang selalu menghadapi dan berperang, dan pada akhirnya akan mengalami yang namanya kematian. Perkasa, bukan perkasa. Mbak, minumnya Dia tadi mana, masalah Mbak? nak maju. Silent ya, suaranya tembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kisah teladan TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah. Pada saat ini Kat, satu nak kemana? Satu nak kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kisah teladan TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah. Pada saat ini kita akan mengangkat sebuah kisah tentang seorang raja yang gagah perkasa.
Standby 3. Namun pada akhirnya sang raja gugur mati karena dikalahkan oleh seekor nyamuk. Move lah 2 1. Pemirsa yang dirahmati Allah, kisah seorang raja Sama. yang merupakan panglima Size-nya saya. perang yang gagah dan berani. Setiap negeri yang diperanginya selalu menyatakan tunduk dan menyerah kepada sang raja dan prajurit. Sang raja ini pun memiliki siasat yang begitu pintar dalam ia membuat taktik menghadapi. Hingga suatu ketika sang raja hendak ke medan perang ke negeri seberang. Sang raja bersama prajurit melintasi sebuah sungai. Dan saat malam hari mereka melintasi sebuah sungai tersebut, sang raja digigit seekor nyamuk yang sangat kecil. Ternyata nyamuk ini membawa benih bibit penyakit malaria. Dampaknya sang raja menjadi demam sakit yang luar biasa. Semakin hari sakit sang raja semakin bertambah parah. Hingga sang raja merasa kalau ajalnya sudah semakin dekat. 2 1. Sang raja memanggil para sahabat dan prajurit. Sang raja berkata, "Wahai sahabat-sahabat dan prajurit, kelak jika aku meninggal dunia nanti, maka masukkan jasadku ke dalam peti mati. Lubangi kedua sisi kanan dan kirinya hingga tanganku menjulur. Masukkan aku ke dalam kereta dan arahlah secara perlahan, supaya bangsa-bangsa yang pernah kita taklukkan, mereka akan melihat bahwa seorang raja yang agung dan perkasa pada akhirnya tidak dapat menghindari hubungan yang namanya kematian. Dan semoga penerusku nanti mereka tidak akan sombong akan kekuasaan, harta, dan tahta, karena tidak sebongkah emas pun yang dapat dibawa jika aku nanti meninggal. Demikianlah pesan sang raja kepada orang kepercayaan. Dan akhirnya, sebelum menghembuskan nafas terakhir, sang raja telah menyampaikan pesannya kepada para sahabat dan prajurit. Akhirnya, seorang raja yang agung, gagah, dan perkasa wafat dikalahkan oleh seekor nyamuk. Demikianlah kisah inspirasi pada kali ini. Semoga kita akan lebih bisa untuk mengumpulkan amal pada saat kembali ke hadapan Sang Pencipta. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kisah teladan TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah tentang seorang raja yang gagah perkasa, yang pada akhirnya ia gugur wafat dikalahkan oleh seekor nyamuk. Pemirsa yang dirahmati Allah, kisah seorang raja yang merupakan panglima perang
Oke, pindah. Masuk. Yang mana Langsung pindah. negara yang diperanginya selalu menyatakan wujud dan Oke, masuk. seorang raja Teropan lagi. yang begitu pintar Kamu dan ini, kamu memiliki ini. siasat taktik perang yang tepat. Masa ada apa-apa namun nah. Hingga suatu ketika sang raja bersama pasukan hendak ke negeri seberang untuk menaklukkan negeri tersebut. Masa dua dulu lagi. Mereka melewati sebuah sungai. Di tengah malam mereka melewati sungai tersebut. Tiba-tiba sang raja digigit oleh seekor nyamuk. Ternyata nyamuk ini membawa bibit penyakit malaria. Dampaknya apa? Sang raja menjadi demam. Sang raja sakit yang begitu parah. Hingga hari ke hari penyakitnya tak sembuh. Sang raja pun merasa kalau ajalnya semakin dekat. Sang raja memanggil orang-orang kepercayaan dan para sahabat. Sang raja berkata kepada para sahabat tadi, "Wahai para prajurit dan sahabat-sahabatku, kelak jika aku meninggal dunia, masukkan jasadku ke dalam peti. Kemudian kubangi kanan kiri, julurkan tangan, dan masukkan aku ke dalam kereta. Angkatlah aku secara perlahan, supaya bangsa-bangsa yang pernah kita taklukkan, mereka akan melihat bahwa seorang raja yang gagah perkasa dan tangguh pada akhirnya tidak dapat menghindari yang namanya kematian. Dan supaya generasi penerus Tuhan tidak akan sombong kalau kekuasaan, harta, jabatan, dan takhta tidak akan bisa dibawa. Hanya amalan saja yang dapat kita bawa menghadap Sang Pencipta. Demikianlah pesan terakhir Sang Raja kepada para sahabat dan prajurit. Sang Raja pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Seorang raja yang gagah perkasa dan tangguh Satu track. pada akhirnya Iya, satu track. wafat dikalahkan oleh seekor nyamuk. Inilah kisah inspirasi pada hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sesungguhnya hanya amalan saja yang bisa kita bawa kelak di hadapan Sang Pencipta. Itu saja pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2, 1 kasih mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Kisah Teladan yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang seorang pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana. Kekuasaan di tangannya berarti kemakmuran bagi rakyat. Rakyat hidup damai, tentram, tanpa merasakan kesulitan apapun. Sang raja ini pun sangatlah berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Hingga siapapun yang akan menyalahgunakan kekuasaan tidak segan-segan akan dihukum oleh sang raja. Tidak terkecuali saudara, keluarga,
keluarga, maupun orang-orang terpercaya. Hingga suatu malam, sang raja tengah berada di ruang kerja, yang mana ruangan itu hanya terdapat satu lampu minyak yang hanya mampu menyinari apa yang ia baca. Di tengah kesibukan sang raja memeriksa keuangan negara di ruang kerja, terdengarlah suara ketokan pintu dari luar. Sang raja pun bertanya, "Siapakah yang ada di luar?" Terdengar suara seorang pemuda. Ia berkata, "Saya ayah, izinkan saya masuk." Sang ayah kembali bertanya, "Untuk urusan apa engkau ingin menghampiri? Apakah urusan negara, masyarakat, ataukah urusan keluarga?" Sang anak menjawab, "Tentu saja urusan keluarga kita, ayah." Maka sang raja pun meminta si anak untuk menunggu. Kemudian apa yang dilakukan sang raja? Ia mematikan lampu minyak yang hanya satu-satunya di ruangan tersebut, sehingga ruangan itu menjadi gelap gulita. Barulah ia meminta sang anak untuk masuk ke dalam ruangan. Sang anak heran dan bertanya kepada sang ayah, "Mengapa gelap seperti ini?" Kemudian sang ayah menjawab, "Apakah engkau tahu bahwa ini adalah ruang kerja yang mana hanya kupakai untuk aku bekerja? Yang akan kau bahas adalah urusan keluarga. Engkau tahu, anakku, lampu minyak yang dipakai adalah engkau tahu bahwa menjadi seorang pemimpin adalah amanat yang akan kau dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Karena itu aku tidak ingin urusan pribadi kita menggunakan uang negara." Inilah kisah seorang pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana. Semoga kisah ini bisa menginspirasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tahan. Oke. 3, 2, masuk. Cantik. 3, 2, 1, kasih Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Kisah Teladan yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang seorang pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana. Kekuasaan di tangannya berarti kemakmuran bagi rakyat. Rakyat hidup damai, tentram, tanpa merasakan kesulitan apapun. Sang raja ini pun sangatlah berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Hingga siapapun yang akan menyalahgunakan kekuasaan tidak segan-segan akan dihukum oleh tidak terkecuali saudara, keluarga, maupun orang-orang terpercaya. Hingga suatu malam, sang raja tengah berada di ruang kerja, yang mana ruangan itu hanya terdapat satu lampu minyak yang hanya mampu menyinari apa yang ia baca. Di tengah
raja memeriksa keuangan negara di ruang kerja, terdengarlah suara ketokan pintu dari luar. Sang raja pun bertanya, siapakah yang ada di luar? Terdengar suara seorang pemuda. Dia berkata, "Saya ayah, izinkan saya masuk." Sang ayah kembali bertanya, "Untuk urusan apa engkau ingin menghampiri? Apakah urusan negara, masyarakat, ataukah urusan keluarga?" Sang anak menjawab, "Tentu saja urusan keluarga kita, ayah." Maka sang raja pun meminta si anak untuk menunggu. Kemudian apa yang dilakukan sang raja? Ia mematikan lampu minyak yang hanya satu-satunya di ruangan tersebut.